menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis Harvey Muiz 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Hukuman tersebut lebih berat 2 kali lipat dari tuntutan sebelumnya. Harvey Muiz terbukti melakukan korupsi dan merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Hakim Ketua Teguh Haryanto, Kamis, 13 Februari 2025, menyatakan, Harvey juga didenda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurang selama 8 bulan. Dalam sidang putusan tersebut, Harvey tidak dihadirkan di Pengadilan Tinggi Jakarta. Harvey juga harus mengganti kerugian material kepada negara sebesar 420 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti selama sebulan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika hartanya tidak cukup, hukuman penjara Harvey bakal ditambah 10 tahun. Tidak ada pertimbangan meringankan dari hakim. Hal yang memberatkan adalah Harvey tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Vonis yang dijatuhkan oleh PT DKI Jakarta ini jauh lebih berat ketimbang vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Harvey divonis 6,5 tahun penjara, lalu didenda 1 miliar rupiah dan harus membayar uang pengganti 210 miliar rupiah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Harvey mulai ditahan di Kejagung pada 27 Maret 2024. Suami Sandra Dewi ini terbukti menerima uang 420 miliar rupiah bersama manajer PT Quantum Skyline Exchange, QSE, Helena Lim dan melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPU, antara lain dengan membeli barang-barang mewah seperti mobil dan rumah. Atas perbuatannya dengan para terdakwa lain, Harvey menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut. Untuk meningkat uraian putusan ini, maka daftar barang bukti yang bukti tersebut dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.